dua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Kali ini kita bahas tentang rangkaian booster pump ya. Kemarin kan kita udah bahas panelnya. Sekarang kita bahas rangkaian pompanya. Ya, di hadapan kita saat ini ada dua pompa tipe sentrifugal ya. Sentrifugal extraction 4 kW. Dua pompa dengan satu panel ya. Ini sistemnya nanti parallel alternate. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, fitting-fittingnya ya, mulai dari pompa, bawah ini pompa, terus ada flexible joint, dan ada ini double door ya, double door check valve, terus ada gate valve, lalu ini gate valve, lalu teratas ini flank sambungan, dan ini header ya, sama ya, pompa satunya seperti itu ya. Pompa peruntukan sentrifugal ini saya sebenarnya peruntukannya untuk pompa bawah ini ya. Bagusnya untuk pompa booster di ruangan bawah, karena pompa sentrifugal extraction dikoppel dengan F-cell dengan motor 4 kali begini ini agak berisik ya, jadi nggak cocok kalau taruh di roof ya. Untuk hotel atau untuk gedung-gedung tinggi itu nggak cocok kalau ini taruh di roof, karena nanti bakal banyak komplain ya. Saya sudah sering ngalamin seperti itu, jadi saya sarankan kalau untuk gedung tinggi jangan pakai yang model seperti ini. Kalau untuk di lantai bawah silakan saja ya. Nah, teman-teman lihat kan, kenapa cek valve-nya saya pakai yang double door ya. Ini juga ada sebabnya. Karena seringnya tuh orang pakai swing check valve ya. Swing check valve itu kalau dalam istilah awamnya itu tabok gitu ya. Itu kalau dipakai buat ini, kalau sering beroperasi berisik banget teman-teman. Cetak cetok. Bahkan kalau jaringan pipanya ini dalam ke gedungnya, dalam gedung itu bisa kedengaran bunyi cek valve-nya. Dan itu sering sekali mengganggu. Apalagi itu peruntukan hotel ya, yang butuh ketenangan ya. Saya dulu pernah ya, tapi udah sekali atau dua kali gitu, mengatasi masalah lain juga pernah seperti itu gitu kan, memakai cek valve. Saya sarankan untuk pakai double door saja, karena swing check valve itu kan nggak ada bantalannya, dia langsung kuningan, kena langsung berbenturan langsung ya, kretnya di dalam. Kalau ini double door check valve ini dia ada bantalan karetnya, jadi dia dua pintu seperti ini ya, seperti butterfly seperti itu, butterfly check valve lah ya. Nah, dia ada bantalan karetnya, jadi nggak menimbulkan suara. Nah, itu ya kenapa saya memilih memakai double door check valve. Harganya memang mahal, harganya jauh lebih mahal daripada swing check valve, tapi buat fungsi terbaik dari booster kita pakai yang terbaik ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, itu tadinya panel saya taruh di tadi, biasanya kalau saya taruh di tengah ya, karena permintaan ada, saya pasang minta di situ karena permintaan khusus ini. Rencananya pompanya nanti mau dimasukin ke dalam kontainer ya, dua rangkaian booster, yang satu ini, yang kedua itu ya ditutupin. Kita bahas sama aja sebenarnya, itu sama ini sama aja. Oke, dari pompa ke atas fitting sudah ya. Ini header. Nah, yang ini ya teman-teman, saya meletakkan seperti saya singgung pernah sebelumnya ya, peletakan pressure switch itu sebenarnya sangat membantu ya untuk mengurangi water hammer pada pompa booster ini ya, meredam. Sebelum saya taruh di sini, awal-awal saya belajar pompa, saya taruh pressure switch ini di atas header di sini ya, di sini. Dan sampai sekarang juga saya masih sering melihat orang meletakkan pressure switch itu di atas header. Saya pribadi nilainya kurang bagus ya, kurang sempurna, karena saya pernah mengalami, saya dikomplain habis-habisan, dan karena kerja boosternya yang nggak smooth ya, nggak halus, berisik, terus yang hidup mati on off nya tuh nggak normal gitu loh.
Dan karena di sini nih banyak sekali water hammer, walaupun sudah ada pressure tank ya, walaupun sudah ada pressure tank seperti itu, tetap saja kerjanya kurang begitu memuaskan lah gitu ya. Saya taruh di sini, ya, saya taruh di sini dengan alasan seperti itu ya. Jadi ini pressure switch 1, pressure 2 bisa bolak-balik karena semua kan tergantung dari panelnya ya, seperti yang kemarin kita bahas. Nah, terus di sini ada pressure gauge nih. Untuk booster tuh biasanya kan range-nya nggak tinggi-tinggi ya. Paling kita pakai untuk pressure gauge-nya tuh yang range-nya 0 sampai 6 kilo saja ya. Iya itu 0 sampai 6 kg saja yang dipakai, cukup ya untuk power booster, karena power booster biasanya nggak pressure-nya nggak tinggi seperti pompa hidran gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat rangkaiannya ya, dari header saya suntik nih ya, saya suntik keluar terus masuk elbow. Ini ada gate valve ya, ini saya tutupin dulu untuk menghindari debu ya. Kalau dengan terbuka ini kuningannya tuh seperti kusam gitu, makanya dibiarkan gitu seperti ini. Nanti kalau sudah mau kirim dibungkus baru dibuka ini. Ini ada check valve. Check valve ini kalau teman-teman lihat rangkaian booster saya, ini panahnya terbalik, panahnya ke atas ya, panah ke atas gitu. Teman-teman tuh bingung kan, ini check valve ya, swing check valve, panah ke atas, bagaimana mungkin air bisa masuk ke dalam kalau panahnya ke atas ya kan. Ini modifikasi teman-teman ya, saya buka rahasianya. Ini modifikasi, jadi di klepnya itu saya bor dengan mata bor 5 mili, biasanya seperti itu, mata bor 5 mili. Fungsinya saya ini sebagai safety untuk pressure tank ya, safety untuk pressure tank. Oke, jadi maksudnya air yang masuk ke dalam pressure tank itu tidak langsung besar kapasitasnya, tapi kecil gitu kan, karena head kan pasti sama, bisa tembus ya, masuk dalam kapasitas kecil. Jadi membran yang di pressure tank ini berkembangnya secara perlahan, tidak sekaligus membesar, karena dalam ini kan pakai membran ya, jadi mencegah membran ini umurnya biar lebih panjang, biar gak gampang pecah gitu kan. Kalau tiba-tiba dapat pressure yang besar dan kapasitasnya besar, mengembang, pressure-nya di dalam tangki ini sudah habis, itu bisa pecah gitu ya. Nanti saya jelaskan pemilihan pressure tanknya ya secara khusus ya, bagaimana pemilihan pressure tank yang bagus itu, yang bisa mendukung kerja booster ini ya. Nah terus kita kembali lagi ke fitting ya, cek valve untuk melindungi. Nah terus ini saya buat ini di sini ada trik lagi nih teman-teman. Ini setelah dibilang itu seperti apa ya, seperti sambungan belimbing ya, dia bentuknya seperti belimbing itu, segi 6 gitu kan ya. Nah ini lubangnya kecil sekali, keluar air di sini. Jadi saya buat seperti itu untuk memperkecil kapasitas air yang masuk ke sini. Jadi air yang masuk ke sini itu nggak tiba-tiba besar gitu, ditahan dengan lubang yang kecil di dalam sini ya. Jadi pressure itu naik dengan perlahan gitu kan. Ini bisa dilihat naiknya pressure gauge ini akan perlahan sekali sampai dia mencapai pressure ringan lalu berhenti gitu kan. Kerjanya pompa kan berdasarkan pressure switch ya. Level mana yang paling rendah itu yang bekerja duluan ya kan. Jadi settingnya pressure switch ini di antara dua ini nih nggak boleh sama. Kalau ini kan sama nih, belum setting, saya belum setting, kalian bisa lihat. Nah ya kan, saya belum setting ini. Yang satu onnya di 1 bar, yang offnya di 3 bar. Yang ini juga sama, 1 bar 3 bar. Ini harus berbeda offnya ya. Maaf, yang berbeda tuh onnya. Oke, onnya berbeda, offnya harus sama. Jadi misalnya di sini yang ini onnya 1 ya, teman-teman bisa lihat. Ini onnya 1, ya kan? Yang di sini onnya harus 2 atau 1,5, harus berbeda, gitu kan? Atau 2 lah, saya jelaskan ini misalnya 2 ya, 2, ini 1. Off-nya boleh sama,
3 nanti akan bekerja duluan yang on-nya, yang pressure-nya besar, yang 2 misalnya. Ini untuk bekerja sistem single alternate. Jadi berdasarkan satu pressure switch, kerja 2 pompa ini bergantian. Seperti yang sudah saya jelaskan ya panel kemarin ya. Jadi settingannya on-nya 2 ini harus berbeda, off-nya harus sama ya, biar kerja panelnya bisa membaca dengan baik. Oke, ini FCL-nya koplannya belum saya kopel dengan baik karena masih ada beberapa perubahan untuk booster ini ya, jadi masih seperti itu gitu kan. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan ya atau komen bisa langsung di kolom komen gitu kan. Jangan lupa like dan subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe, agar saya bisa tetap memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Kita sama-sama belajar ya. Semoga ini ada manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu. Ini rangkaian pompa booster ya, centrifugal end suction dengan pompa Ebara centrifugal end suction Ebara 50x40 FSH ini. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.